Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan kami Glow Pastoral Digital Channel. Bersama dengan saya Pendeta Heri Rorim Pandey. Apa kabar saudara? Saya percaya dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara sukacita, senang, dan juga pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan bagikan satu pengajaran buat kita, yaitu karunia menasehati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang saat ini sangat mudah sekali melihat kalau ada orang yang bersalah, gampang sekali menghakimi, gampang sekali merendahkan, gampang sekali menjelekkan, bahkan berusaha orang yang sudah jatuh, ibaratnya sudah jatuh masih tertimpa tangga lagi, masih digigit anjing lagi. Orang berusaha untuk menghancurkan. Kalau sekarang dunia ini sudah banyak dipenuhi, tidak senang melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Sehingga ada banyak orang yang lebih gampang menghakimi seseorang, apalagi kalau ada orang yang bersalah yang seharusnya kita bisa tolong. Tapi hari ini saya mau ajak kita belajar untuk bicara tentang ada namanya karunia menasehati. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-8, saya bagikan buat kita, jika karunia untuk menasehati, baiklah ia menasehati. Siapa yang membagi-bagi sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karunia untuk menasehati tertulis dalam Roma 12 ayat 8 ini mengatakan, jika karunia untuk menasehati, baiklah ia menasehati. Nah, saya pelajari kata menasehati di sini tidak hanya diartikan sebagai penasehat, tetapi juga mengandung arti mendorong, menghibur, dan menguatkan. Bahkan Alkitab berkata Roh Kudus itu sendiri disebut sebagai Parakletos atau disebut sebagai penghibur. Dia adalah penasehat. Gereja memerlukan orang-orang yang memiliki karunia-karunia, termasuk karunia menasehati, yaitu mendorong, menghibur, menguatkan, dan memberi semangat kepada orang lain. Bukan karunia untuk menghakimi, bukan karunia untuk menjelekkan, bahkan karunia menjatuhkan. Kadangkala ada banyak orang yang gampang dan suka sekali bergosip tentang orang lain. Orang Kristen membutuhkan satu yang namanya nasihat. Teristimewa ketika menghadapi ada orang-orang yang sedang menghadapi tekanan, masalah, persoalan, butuh nasihat. Nah, pertanyaan begini, mengapa karunia menasihati itu penting dalam gereja sekarang ini? Yang pertama, karena ada banyak terjadi kegagalan dalam hidup manusia. Gagal dalam rumah tangga, gagal dalam usaha, dalam bisnis, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam keuangan, gagal dalam berpacaran. Dan ada banyak orang yang hampir hancur. Perlu ada orang-orang yang menasihati. Yang kedua, karena manusia selain hidup tanpa Tuhan tidak bisa, manusia hidup sendirian pun tidak bisa. Artinya benar kita punya Tuhan dan kita harus andalkan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga butuh orang lain untuk supaya menguatkan kita. Semua kita membutuhkan orang lain untuk saling menguatkan. Contoh di jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul, Alkitab berkata mereka berkumpul untuk saling menguatkan pada saat mereka sedang mengalami tekanan dan persoalan. Dan yang ketiga, mengapa karunia menasihati ini penting? Karena ada banyak hal yang seringkali kita belum mengerti. Sangat disayangkan hari-hari ini ada banyak orang yang gagal. Karena apa? Sok tahu.
ada orang sok pintar, ada orang sok hebat, sok jago, padahal belum tahu apa-apa. Makanya butuh nasihat orang-orang lain. Bahkan anak-anak muda, dengar nasihat orang-orang tuamu. Dan yang terakhir, mengapa karunia menasihati ini penting? Karena apa? Jalan-jalan Tuhan selalu dahsyat dan luar biasa. Kita belum ngerti, kita belum tahu. Kita butuh nasihat. Karena apa? Untuk kita ngerti jalan Tuhan, untuk kita ngerti apa kedahsyatan Tuhan, kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lewat siapa? Lewat yang lain. Memberikan nasihat supaya kita mengerti Tuhan itu luar biasa, jalan-jalan Tuhan itu luar biasa, dan kuasa Tuhan itu luar biasa. Buka hati dan biarlah belajar menerima nasihat-nasihat orang lain. Saya percaya ketika kita belajar menerima, akan mengarahkan kita kepada jalan-jalan yang luar biasa. Karena apa? Alkitab berkata, ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Karunia menasihati masih sangat dibutuhkan sekarang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kebenaran firman Tuhan lagi yang kami terima hari ini mengingatkan kembali kami bahwa kami butuh nasihat-nasihat. Makanya karunia nasihat itu penting dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, Tuhan pimpin kami. Kadangkala kami merasa hebat, merasa pintar, merasa kuat, merasa mampu sehingga kami tidak butuh nasihat dari orang lain. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah kami belajar rendah hati. Kami mau terima nasihat-nasihat orang lain. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bantu pelayanan kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share Glow Pastoral Digital Channel untuk supaya jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Yes. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. Lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.